Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra, NIM 2019-11029 dari kelas BPKS 19A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai two-way ANOVA dengan replikasi. Two-way ANOVA dengan replikasi tidak jauh berbeda dengan two-way ANOVA. Rumus two-way ANOVA dengan replikasi yaitu sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, F hitung. Sumber variansi terdapat kolom, baris, interaksi, galat, dan total. Untuk mencari jumlah kuadrat kolom itu menggunakan rumus JKK, dan jumlah kuadrat baris menggunakan rumus JKB. Jumlah kuadrat interaksi menggunakan rumus JKI. Jumlah kuadrat galat menggunakan JKG. Jumlah kuadrat total itu menggunakan rumus JKT. Untuk mencari derajat bebas kolom menggunakan rumus C dikurang 1. Kalau derajat bebas baris menggunakan rumus R dikurang 1. Interaksi R dikurang 1 dikali dengan C dikurang 1. Galat R dikali C, N dikurang 1. Dan derajat bebas total itu R dikali C dikali N dikurang 1. Dan untuk mencari rata-rata kuadrat itu menggunakan rumus. Kalau untuk kolom itu JKK dibagi dengan derajat bebas. Untuk rata-rata kuadrat baris JKB dibagi dengan derajat bebas. Rata-rata kuadrat interaksi JKI dibagi dengan derajat bebas. Rata-rata kuadrat galat JKG dibagi dengan derajat bebas. Dan untuk mencari F hitung kolom menggunakan rumus hasil dari JKK dibagi dengan hasil kali JKG. F hitung baris jumlah JKB dibagi dengan JKG. F hitung interaksi jumlah JKI dibagi dengan jumlah JKG. Di mana JKT itu adalah jumlah kuadrat total, JKB jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKI jumlah kuadrat interaksi, JKG jumlah kuadrat galat, C jumlah baris, R jumlah kolom. Contoh soal untuk two-way ANOVA dengan replikasi. Bedanya dengan two-way ANOVA, di sini terdapat lebih dari satu kolom. Itu yang membedakan two-way ANOVA dengan replikasi. Terdapat lebih dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kita lihat contohnya. Kita jawab itu, kita jumlahkan yang semua di sini. 5 ditambah 8 ditambah 7 hasilnya sama dengan 20. Dan seterusnya. 7 tambah 8 tambah 10 hasilnya 25. Cara menghitung JKT dan JKB. Pertama, jumlah kuadrat total atau JKT. Yaitu kita mengkuadratkan dan menjumlahkan seluruh angka yang terdapat pada kolom dan baris di sini. 20, 25, 22, 25, 25, 15, 20. Kita kuadratkan dan kita jumlahkan, kemudian kita kurangkan dengan total. Kemudian kita jumlahkan dengan total dan dibagi dengan banyaknya kolom dan baris yang berada di sini. Itu 27. Jumlah kuadrat baris. Untuk mencari jumlah kuadrat baris, kita harus mengetahui mana baris dan mana kolom. Dari sini ke sini itu namanya baris. Dari 67, 65, 71 itu namanya baris. Sedangkan 65, 72, 66 itu kolom. Jumlah kuadrat baris. Jumlah kuadrat baris itu 67, 65, 71 kita kuadratkan. Kemudian kita bagi dengan banyaknya baris itu 9. Dan kita kurangi jumlah total. Kemudian kita bagi dengan 27. Hasilnya 2,08. Jumlah kuadrat kolom atau JKK. Jumlah kuadrat kolom yaitu 65, 72, dan 66. Kita kuadratkan, kemudian kita tambahkan, dan kita bagikan dengan 9. Kenapa dibagi dengan 9? Karena jumlah kolomnya itu terdapat 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah totalnya itu 203, kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan 27. Dan untuk jumlah kuadran interaksi, kita kuadratkan semua yang ada di kolom dan baris, kemudian kita bagi dengan 3, kemudian kita kurang dengan JKB, dikurang JKK, dan ditambah dengan jumlah kuadrat total. Hasilnya itu 30,14. Dan untuk jumlah kuadrat galat atau JKG yaitu JKT dikurang dengan JKB dikurang dengan JKK dan dikurang dengan JKI. Hasilnya 3190,33. Untuk membuat tabel Tway ANOVA dengan replikasi, kita tinggal mengikuti rumus yang diperoleh, yaitu sumber Fransi jumlah kuadrat derajat bebas rata-rata kuadrat F itu. Sumber Fransi kolom yaitu kita ganti dengan jenis pupuk. Jumlah kuadrat jenis pupuk rumusnya itu JKK. JKK-nya tadi kita dapat 3,19, maka di sini 3,19 dan seterusnya. Untuk yang hasil lainnya kita bisa mengikuti rumus yang dapat dari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.